Nah, oke Tidak silahkan. boleh gitu. Aku Jadi gini lupa ya, cuy. heeh, kalau yang MacBook kan, kalau MacBook itu dia fungsinya kan buat sebagai cetakan untuk menampilkan data yang udah ada. Mm-mm. Nah, sedangkan fungsi checkbox itu ada ketika bukunya itu ditambah atau dalam function add book. Coba sekarang lihat di function add book-nya dulu. Coba di scroll. Nah, di function add book sendiri, kalau punya Akbar kan yang baru di setting itu kan cuma apa itu? Title, author, sama year ya kan? Iya, betul. Nah, di sini sebenarnya tinggal dikasih itu aja parameter buat dia manggil si checkbox-nya. Heeh. Kemudian Nah, fungsinya? setelah manggil, nah terus nanti kamu ngeceknya dia itu udah kecek atau belum itu di sini, bukan di Mac. Di Mac itu sebenarnya tinggal manggil status is complete-nya. Ketika dia status is complete-nya itu complete, maka dia bakal masuk ke yang selesai dibaca. Mm-mm. Terus ketika dia incomplete, dia masuknya yang belum selesai dibaca gitu. Sebenarnya hanya salah kurang tepat dalam memasukkan si checkbox-nya. Jadi Peletakannya ya. ya di MacBook itu kita nggak perlu setting checkbox-nya, tinggal di Adbook-nya aja. Jadi kayak gini nih konsepnya. Dia yang fungsi adbook ini itu tuh kayak memberi layanan gitu ya, memberi layanan ketika seorang user itu memberikan inputan. Nah, Iya betul. inputannya itu belum jadi dan ketika checkbox itu dicentang, maka yang belum jadi itu langsung tersimpan ke fungsi add to complete langsung ya. Begitu Uh, dia udah tercetak di MacBook tadi, Malah bisa jadi datanya nol. Datanya yang ini apa? False atau true? ini Ketika kamu datanya true. function add. Enggak, ketika tadi loh, function add book tadi loh dimasukin. Function add book yang ini, Ketika function add book itu jalan, yang defaultnya itu false. false kan? Berarti kan, nah ini di sini sebenarnya permasalahannya di sini. Karena di sini kamu udah setting value-nya untuk generate book object itu udah false. Sebenarnya kan pilihannya ada di sini. Jadi tinggal dimasukin si checkbox-nya aja sebenarnya di situ. Karena Jadi, inputannya kalau kamu lihat form add-nya itu kan ada inputan berupa itu tadi ya, judul, mana nih? judul, Judul, terus penulis, tahun, heeh, sama selesai dibaca. Itu iya, kan satu ibaratnya satu grup dalam form ya. iya betul. Nah, dari satu grup itu yang belum kamu panggil atau ibaratnya kalau kita lagi ngedata orang gitu ya, kita lagi ngabsen orang itu yang belum kamu absen itu yang checkbox-nya. Makanya dia nggak bisa kedata di situ. Seharusnya di function generate book object punyamu itu nggak perlu ada false, tapi dikasih kondisi di luar, yaitu ketika habis apa nih, bisa setelah yearbook nggak masalah itu kamu kasih kondisi, kamu ngecek dulu checkbox-nya udah kecek atau belum. Kalau udah, kau bisa bikin satu variabel lagi, misal status. Nah, status itu kamu isi kalau misal kondisinya dia udah kecek, kasih nilai true. Kalau nggak kecek dia false gitu. Jadi nanti yang dimasukin di generate book object itu nggak langsung value-nya kayak gitu, nggak langsung Oke, value kasar kayak gini gitu. Cobain dulu, bisa nggak? ups. Nah, oke. Ini tar dipisah. Checkbox dokumen create element. Oh, bukan Itu create nggak get perlu create get. elemen, Mm, create elemennya dihapus aja. get Dia kan nggak perlu kan. element Create elemen aja, terus nama elemennya coba dicek di bagian index. penulis tahun ID. Nah, Get element kemudian ini udah betul ya. Type checkbox. Harusnya ini nggak usah dibuat lagi ya kan? Bisa. tab sama cek nggak usah di itu aja. Nah, itu dihapus. Nah, baru cek bakat event listernya juga itu nggak perlu ada sih di situ. Nggak, oh nggak perlu ya? Nggak perlu, karena kan dia nanti prosesnya itu bukan ketika dia dicek langsung berubah kan nggak, tapi diproses ketika tombol button add itu diklik, ya kan? Oh gitu. Berarti yang checkbox ini nggak perlu Nah, ya itu yang ada dihapus add itu. event Nggak listenernya? perlu. Nggak perlu. Oke, sip. Itu. Nah, baru yang if-nya itu kamu ganti. Jadi checkbox
checked kayaknya. Dot Kalau nggak salah. terus Kalau nggak salah itu. checked. Nah itu baru di situ dimasukin ketika dia sudah kecek, dia bakal ngelakuin apa gitu. Checkbot checked berarti kalau misalnya kondisinya benar itu yang apa? Checked berarti dia true, ya kan? Selesai dibaca kan berarti. Mm-mm. Oh, Nah itu salah. baru. Bentar. Nah di sini buat apa ya? Buat ngambil, buat nyimpen value-nya, kamu bisa kasih satu variabel, bikin satu variabel. Bentar, ini Misal variabel is ini complete juga if-nya nggak ada masalah. 2 ini. Bentar, ini aku Apanya? hapus dulu. If-nya ada 2. If-nya juga. Hapus. Nah, Ini kayak sama yang bawah nih, yang ada titik komanya dihapus aja deh. Nah itu dihapus semua. Nah itu hapus juga. Yang atas tadi bukan yang bawah, kebalik dong. Itu udah bener yang atas. Nah itu tuh semicolon sampai. Nah itu aja dihapus. berarti Nah ini kalau kan dia dia ngecek nih kondisinya checkbooknya udah benar. kecek atau belum. Bentar ya, aku buat else dulu. Bikin satu variabel dulu aja. Tambahin satu variabel baru. Variabel di bawahnya checkbox, di bawah konstantanya checkbox itu toh Mm-mm. dikasih satu variabel. Apa ya? Status aja lah ya. Nah itu juga boleh. Status. Dia kecoret karena belum dikenalin ibaratnya. Di bawahnya const checkbox kamu tambahin status dulu aja. Status itu sama dengan oh iya, Oke, tipe berarti datanya ya. variabel. Tipe. Kalau enggak langsung defaultnya kamu kasih false juga nggak masalah. Kalau aku sih di status awalnya tak kasih false. Ini status terus is complete gitu ya? Apanya? Value-nya? Langsung aja. Kan dia kan tipe datanya boolean kan. Berarti Mm-mm. kan antara true atau false. Kasih Yep, aja salah satu. Aku sih biasanya false. Nah, nanti baru di false. bawahnya itu uh, false. Kalau kamu gitu di semicolonnya jangan lupa titik koma. Oke. Nah, kalau kamu mau nyeting jangan pakai cons. Cons kan dia konstanta kan. Berarti let. Pakainya let. Ya, Oke, kayaknya kalau next. kamu kasih itu nggak bakal bisa. Nah, baru di situ statusnya. Ketika dia cek berarti statusnya apa. Status dia berubah menjadi ini kan false. Berarti kalau Kalau misalnya cek berarti dicek true. berarti true. Nah, kalau dia itu ganti else false. status sama dengan false. Berarti yang di sini nggak usah kali ya? Ya ini diganti sama status tadi kan. Iya, gitu. Terus, nah, Dicek kalau nggak itu dulu. coba di itu dulu. Coba di Oke, running. aman. Ini share screen-nya mungkin ya, bisa melihat semuanya ntar Kalau nggak dulu. dimatiin dulu ya nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain gimana? Nggak sama bang permasalahannya. Di checkbook juga. Iya dicek. Oke, berarti nanti kalau nanti Akbar bisa udah kelar ya berarti. Udah aman nih. Nah. Ya itu bisa nggak? Wes, alhamdulillah. Ya, Wes, makasih banyak ini Adit ya Allah. Kayak gitu. Mantap. Kalau ngobah belum selesai dibaca udah bisa. Apa gimana? Yang belum selesai dibaca coba. Bisa pindah nggak? Bisa, Wah, alhamdulillah, sip. alhamdulillah. Nah, Oke, kayak gitu. ini aku Udah ketemu ya masalahnya ya. sip. Berarti masalah peletakan terus masalah variabel ya penambahan tadi. Oke, ini aku Gitu, di situ. wis, Oke, yang lain gimana yuk? Sip. Makasih banyak Teman-teman Adit ya yang lain Allah kalau ada membantu yang mau banget. Oke. Ayo dong yang lain gimana permasalahannya biar kita bisa diskusi juga nih. Seru nih kayaknya nih. Mumpung study group kan jadi bisa kita sharing-sharing. Iya, ayo dong. Jangan malu-malu ah. Mantap ya Allah. Kayak gitu.
Kayaknya aku kumpul aja dulu kali ya submissionnya. Boleh kumpulin sambil kita ngobrol deh. Siapa tahu abis itu di ACC kan. Alhamdulillah nih kalau di ABCC ya Allah. Ih, mantap, mantap. Oke. Kak Agus gimana nih? Kayaknya tadi on mic. Masih kerja aku bang Oh masih kerja. Kerja di mana bang? di rumah sakit. Oh, rumah sakit. IT juga. Agus, ditanya itu loh. Apa bang? Apa? Lah Di kan, rumah sakit. keputus aja suaranya. Masih kerja aku. Ini aja ya, lagi istirahat aku. Oh gitu. Di Iya. bagian apa Gus? Bagian cleaning service. Oh gitu. Di Mantap Surabaya sih. kah, Gus? Hah? Di Surabaya Kenapa? kah? Enggak, di Pasuruan. Pasuruan. Heeh. Oh ya berarti dekat lah. Jadi kerja 8 jam. Nanti kerjain selesai jam 4 sampai jam 11-an mungkin nanti. Jam 11 malam. Mana Iya, iya. ini ya Allah. Udah ya ketemu ya permasalahannya. Oke, siap. Yes, ya Kalau yang Allah, lain ada gacor yang nih mau live coding Nadine sekalian? memang lah. Kagak lah. Karena kedepannya juga kalau yang aku lihat ini yang di fundamental pun udah ada berapa ya? 2 submission sih. Di fundamental tuh udah ada 2 submission. Ada submission di proyek awal sama proyek akhir. Oke. Bakal lebih panjang sih kalau ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang perlu bantuan, yuk kita belajar bareng. Kayak gitu. Dit, berarti yang tadi tuh yang fungsi MacBook itu tuh ibarat kita udah masukin data, terus tinggal menampilin aja kali ya? Iya betul. Sebenarnya kan makanya tadi kita perlu tahu function-function itu nanti dia bergeraknya di mana. Mm-mm. Makanya lihat dulu. Sebenarnya kan kita tinggal apa ya ngelengkapi function aja kan. Oke. Kalau di add tadi kan add kan ketika tombol buttonnya diklik. Mm-mm. Tapi ketika Mac itu kan dia berjalan secara otomatis. Ketika ada perubahan data dia bakal gerak. Karena di function-function yang lain itu pasti ngejalanin yang Mac, ya kan? Oke. Padahal ketika kita baru muncul. Udah ada kajian nih. Halo kajian. Halo Kak Zian. Halo. Kalian lanjut aja ya, aku lagi di kantor soalnya. Oke Kak, Oh siap. iya, siap Kak. Kami sharing. Guys, ayo dong di on cam gitu. Ini aku sama Ya, Adit on cam doang, yuk. sama Tegar nih yang on cam. Iya nih, Semarang gimana Semarang yang banjir? Alhamdulillah kemarin sih Bang. siapa ya? Adit ya. Iya. Alhamdulillah sih hari ini belum ada hujan. Cuaca dari tadi pagi walaupun mendung sih sampai saat ini masih mendung ya. Cuma hujannya udah reda ya insya Allah. Semoga sampai nanti malam masih aman lah. Udah mulai surut Mudah-mudahan juga terang nih lah ya. beberapa yang banjir. Amin. Ini tadi juga aman harusnya. Oke. Ini Tegar udah sampai mana nih proyeknya nih? Belum mulai bang. Belum mulai. Mulai sekarang aja Bang yuk. Suruh ngajarin Akbar nanti. Itu kan udah jadi kan. Sebenarnya Iya. bikin project kalau aku Nonton ya. banget di JS deh. Nah, kalau aku sih sebenarnya acuannya karena yang aku tahu programmer kan nggak melulu harus hafal kan ya. Ketika ada resource yang udah disediain dimanfaatin aja. Aku pun bikin ini nggak mulai JavaScript-nya dari nol, tapi karena di decoding ini juga udah disediain yang to do apps, ya udah aku ambil to do apps itu. Kayak yang di punya juga sama. Jadi strukturnya hampir sama kayak yang di to do apps ya Bar ya. Yap, Oke. betul. Nah, kayak Tinggal ada perubahan seperti variabel, nama fungsi, Iya, parameternya ini lebih gitu ke- kan. Heeh. penyesuaian itu aja sih. Kayak nyimpen objeknya kayak gitu. Nanti malam dah bang. BTW jangan lupa nih yang Masih, aduh, jangan lupa untuk laporan Kampus Merdeka bulanan. menunggu persetujuan. Bulannya Iya sih. belum masuk kan? Oh iya Emang ini udah persetujuan dari yang mentor bulan ya? awal. Gimana? Persetujuan dari mentor ya yang laporan ke Pos Merdeka.
Dari Kak Zian kan berarti. Berarti Oh, dari punyanya Tegar belum berarti. oh, Nah, berarti belum Punya beres saya ya. juga belum, Kak. Soalnya kan sepakatnya kan hari Jumat sampai Minggu kan. Ntar Iya, malam deh. Ntar malam ya. Siap. Tuh, udah kan. Punya saya, Kak. Jangan lupa, Kak. Udah. Semua kok tenang. Wes, antep. Alhamdulillah. Aman. Geisha, gimana nih progresnya? Sama kayak Tegar nih bang, aduh baru apa sih mau ini mulai juga nih, belum ini, baru kemarin baru beres course-nya sih ke ini apa sih namanya submission-nya belum. Ya Submission. mungkin hari ini malam sih kayaknya sih. Oke, semangat. Ini berarti apa sih solusinya ini ya apa bang? Kayak mirip-mirip yang sama yang ini ya, apa sih namanya To Do Apps itu ya? Iya, Yang betul. To do course itu ya? apps. Heeh. Betul banget. Oh oke. Kuncinya di situ sih. Cara menambahkan, menghapus. Tapi kalau menghapus yang di book shelf ini dia ada penambahan di yang belum selesai dibaca itu udah bisa dihapus duluan. Oke. Itu penambahannya. Ntar coba ini lagi lah, apa sih baca-baca lagi. Nah, sip. Pokoknya ambil function JavaScript-nya dari To Do Apps, ya kan? Terus kalau HTML-nya kan udah ada tuh di itunya break akhirnya. Ya. Ya udah tinggal ngambil itu aja. Selesai itu nanti. Nyesuaiin ambil elemen-elemennya aja. Oke. Dani Fadila, Hoi, gimana projectnya? aman. Aman? Siap. Aman udah kelar nih. Aman. Wah, aman. Aman, pokoknya aman ya. Pokoknya aman, iya. Aduh. Tadi aku udah jadi di itu. Udah jadi di submit. Udah, tinggal nunggu lagi. Nunggu. Ini pun antriannya alhamdulillah yang pertama. Ya udah bentar lagi tuh. Aduh, mudah-mudahan Saya aja juga lah ya baru langsung di ACC ya refresh. Allah. Coba di refresh deh. Biasanya langsung itu. Iya, ini lagi nge-refresh terus. Kalau enggak nunggu email aja, biasanya dikabarin lewat email. Email tuh notifikasinya pasif. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak tahu juga ada kabar. Aku bisa pasif, punya aku real time soalnya. Entahlah ya. Settingannya sendiri tuh. Itu filternya hebat kali ya. Kacamata virtual. Kayak kacamata virtual. Iya. BTW kayaknya habis potong rambut nih. Iya nggak? Iya bang. Merhatiin banget ya Akbar ya. Oh iya jelas. Kepantau dari Makasih, kemarin Bang, udah itu perhatian. masih lebat itu. Sekarang udah beda. Iya sekarang udah beda. Iya. Ngelus-ngelus Udah dia. baru. Ini aku tadi beberapa sih kemarin kan udah buka yang fundamental ya. Itu ternyata penataan layoutnya kan kemarin kita pakai Flexbox kan. Yep, Nah, ini nanti pakai grid kayaknya lebih seru. pakai grid. Oh, Grid. yang masalah anu ya kayak call MD Tampilan. terus call X apa XL gitu kan sesuai. Beda lagi. Oh beda ya. Beda. Kalau setahu aku sih function grid itu ya di CSS itu tuh dia ngikut bootstrap. Iya mungkin ya bersama. Jadi Karena kan dia ternyata kalau yang grid itu kan dua arah. Kalau kita pakai yang kemarin Flexbox itu kan cuma satu arah ya. Jadi kan dari sini ke sini terus. Nah itu ternyata bisa nyeting dari horizontal sama vertikalnya. iya sih kalau Jadi aku sepengalaman aku pakai bootstrap itu kan sama juga tuh grid. Ya mungkin udah udah advance juga itu fiturnya kan kayak ngerasa enak banget gitu untuk fleksibilitas terhadap resolusi gitu kan layoutnya terus adaptasi sama layar kecil juga enak gitu. enak langsung. Dan itu dia lebih ringkas cuma satu baris. Satu baris ya itu Iya, bisa tetap bisa baris. diatur kan yang kayak column terus Iya, lebarnya itu udah gitu. nyeting column sama row-nya. Udah jadi satu baris itu. Oh
Siap. Ngelihat perbandingannya dari Flexbox yang paling ada berapa sih, 3 atau 4 ya, terus jadi satu baris itu kayak ih keren banget ya. Bisa seperti itu gitu kan. Cuma perbedaan itu aja. Ya gimana waktu kita pakai? Bantu. Oh ya BTW di sini pakai bootstrap semua kah sebelumnya? Udah pernah pakai bootstrap? Udah sih, lebih seringnya Sudah. bootstrap. Mm-mm. Udah sih. Itu enak banget tuh kalau kita layouting pakai bootstrap. Ya emang sih udah disediain gitu kan. Tapi kita memanfaatkannya juga enak kan. Tapi kan kalau ini nanti kan nggak boleh pakai itu. Iya, Kita bikin sendiri. ya mudah-mudahan lancar Tinggal aja. kontainer MD, kontainer LG udah jadi. Nah, Iya betul. oke, gitu. Belum nih, belum ada. Ada yang udah pernah pakai ekor angin belum? Belum. Tailwind Iya, Tailwind. belum pernah sih, cuma Belum. Lain ya Ekor angin. bahasanya ya, ekor angin. Aku pikir ekor angin apa? Tailwind kan. Cuma kata temen aku sih lebih apa ya? Lebih itu sih. Lebih padat kodenya. Ya, Bener nggak sih? lebih banyak ya. Nah, ya kan? Kan stylenya inline nih, kayaknya inline nih. Kelas Mm-mm. apalah gitu. Kalau di kampus aku sih itu efektif lagi. Apa ya namanya? Duh, lupa pula. Dia tetap pakai Laravel gitu, Laravel terus Bootstrap. Pokoknya dari semester 3, 4 itu kan belajar web. Nah, itu konsisten menggunakan Bootstrap sama framework Laravel kayak gitu. Kalau dari kampus teman-teman gimana nih? Kalau dari kampus sih mulai semester ini masuknya. Jadi aku belum ngecek lagi tuh. Oh gitu. Berarti baru belajar ya, apa Dit? Kalau sesuai itu sih baru semester ini. Karena kan kalau di kampus kan ada dua tipe SKS ya. Ada yang pak sama yang biasa kayak KRS-an itu tuh milik sendiri kan. Nah, aku ngambilnya yang paket. Jadinya masih ini gitu. Ini sama. Di sini ada, kita lihat ya ada beberapa function. Yang pertama ada function generate ID. Nanti dia untuk generate ID-nya menggunakan date gitu kan. Yep. Date yang saat ini. Nah, kayak gitu. Terus ada generate to do object. Nah, nanti buat nge-generate objek-objek yang ada gitu kan. Terus ada find to do. Kalau find to do ini nanti dia untuk ngambil objeknya. Gitu. Kalau tadi kan objeknya kan kesimpan dalam satu array kan. Satu array namanya arraynya udah dikasih nama to do's. Terus nanti untuk find-nya itu, terus find to index. Dia ngambil data berdasarkan nomor indeksnya. Karena tadi bentuknya array, nah itu juga nanti bisa dipakai. Nah, terus ini. Di sini ada function make. Nah, tadi udah ya di waktu Akbar tadi nanya, kok aku ngisi di make nggak ada. Jadi, kalau untuk function make ini, dia ibaratnya itu kayak cetakan, teman-teman. Jadi, apa yang nanti bakal ditampilin di sini, nah, di HTML-nya ini, itu udah ada cetakannya di sini. Nah, kalau yang contoh ini kan dia cetakannya itu nanti bakal nge-create elemen berupa H2 atau heading number 2, terus ada elemen P sebagai paragraf. Nah, elemen H sama P ini nanti ada di dalam si elemen div. Dan elemen div ini dia udah punya kelas namanya inner. Nah, kelas inner ini itu juga udah ada di CSS-nya. Jadi kelas inner itu dia sudah disetting, nah ini ya, udah disetting. Di sini udah disetting margin yang di inner nih, margin sama margin bottom. And set ada lagi nggak kira-kira? Cuma 2 itu ya, berarti settingnya cuma 2 itu. Nah, terus si ini tadi text title atau H2 sama P-nya itu nanti masuk ke dalam si elemen div-nya kayak gitu. Terus di sini juga bikin satu elemen lagi
yaitu div juga sama, tapi div yang ini dia buat ibaratnya buat si backgroundnya, dimana di situ udah didefinisikan ada 2 kelas yang ditambahkan, yaitu kelas item dan juga shadow. Shadow ini nanti biasanya buat bikin si elemennya itu punya shadow lah di belakang. Itu tadi udah disetting di Itu tuh ibarat value dari property class di dalam satu elemen. Aduh, macet. kalian di sini enggak? Loh, enggak ada kan. Bentar, dia simpan enggak sih? Oh, dia belum simpan ke log. Makanya enggak muncul. Oke. Stage-nya apa nih? Kesimpan. Session juga nggak ada. Ini ngapain nih, Dit? Sorry, aku tadi lost. Wait, ini tadi kesimpannya di mana? Halo. Ini ngapain nih? Tadi aku lost, kuotanya habis. Oh gitu, masih ngecek yang tadi sih. Ngecek yang yang tadi itu ya Yang event. Yang bahas to do apps. To do apps. To do apps, oke. Oh, cuma ada to do. Oh, dia nggak kesimpan ternyata, nggak kesimpan ke database apapun. Itu save ada enggak sih yang apa konsep data? Save to do ya. Save datanya tuh ada tuh. Save data. Ntar ya, kalau aku tengok lagi kayaknya kayak gini nih. To do-nya. Oh, wait. Adit lupa nambahin ya kayaknya. Oh, ini kayaknya ini belum ada. Dia paling atas kalau nggak salah tuh, Dit. Ada yang save event sama storage key. Nah ini, kalau di sini cuma 2 ternyata. Nah, Kayak itu. aku ambil langsung dari decoding. Nah ini belum ada. Nih. Terus gimana mau lihat yang di punya aku yang udah jadi? Itu ada penambahannya dulu. Penambahan Ada tambahan render. Kan ini ada render, ada save. render Ada 3 event, loh, habis itu save sama event sama save storage. event. Nah, Iya, itu. sama ngecek storage. Itu penambahannya. Tuh kalau punya aku sih gini ya. Mana nih? Nah kayak gini. Ini sebenarnya aku ngambil dari submission yang pertama itu, yang web awal yang suruh bikin layout itu. Flashbox Terus itu ya. bikin vlog, diambil aja nih biar kita beda kan, nggak ngambil. Sebenarnya kalau yang ini, ini yang function tambah sama edit function ini, aku sebenarnya ngambil dari yang ada di itu starter app-nya. Oke. Gitu. Kan Berarti tinggal ngambil judul. tinggal ngerubah layoutnya aja ya. Iya, tinggal yang ini tadi aside-nya itu dia yang gambar apa itu logo Badung itu kan diubah aja jadi ini. Nah, gitu. Sebenarnya ini mau nambahin image cuma karena nggak boleh kan harus sesuai dengan itu. Terlalu ini besar ya sih. Sebenarnya kalau image ini aku nggak ngambil image-nya langsung sih. Jadi, ini image Dia dari link gitu. aja. API gitu ya. Iya, Kayak gitu. iya. Nah, Terus itu yang fitur edit kira-kira bisa dipakai nggak? Edit. Ha-ha. Edit bisa. Coba dong gimana? Edit ya. Kalau edit dia bakal muncul di atas nih. Nah, nih dia bakal ngubah editnya. Salah pelangi 2. Nah nih edit penulisnya nggak usah 2024. Ini biasanya langsung keubah dia jadi 2. Berarti dia pakai alert gitu ya sistemnya ya? Iya, pakai prom. Namanya prom. Kalau mau nambahin fitur edit. Tuh lumayan buat nambah bintang kan. Lumayan sih ini ngumpulin di bintang 4. Nah, tadi ya datanya tadi itu kesimpan di sini ya. Lokal. Nah nih ada debug apps. Tuh, iya sama. Yang kan? Nah, aku malah di komennya di situ harus berbentuk objek. Padahal sama aja yang dilihat. Yang punyamu itu yang salah yang di is complete-nya. Dia kamu tambahin D kan kemarin kan? Yang di komen sebenarnya itunya bukan struktur dari datanya sih. Yang kulihat kayak gitu. Ini buat save datanya.
yang punya aku Scope ini ya. tab. Ini aku pilih list buku. Sebenarnya hampir sama, ada gen ID, terus ada generate, find book, terus find book index, ini juga sama, storage. Nah ini tambahnya tadi ya storage ya. Nah storage ini kan dia buat ngecek sebenarnya apakah browsernya itu mendukung buat local storage atau enggak. Terus di sini ada save data. Save data juga ngecek ini lagi gitu kan. Nah datanya itu dia kesimpan dalam bentuk JSON. Iya. Dia bisa menyimpan dalam bentuk string aja ya. JSON Untuk terus bentuk string. Untuk yang kode baris edit kira-kira gimana nih? Is edit ya. Ha, Is edit dia sebenarnya ngambil find book ini. find book Fung- terus secara fungsi dilanjutkan. hampir sama. Terus ditampilkan kan, terus ditampilin di promnya, terus ada perubahan. Nih kita tunjukin ya, yang mana sih yang edit. Nah yang ini edit. Nah dia jadi aku ngambil satu komponen, satu objek ya, satu objek dari si bukunya. Terus di sini pakainya prom. Nah jadi ini parameter pertama itu buat nunjukin prom itu mau ngarahin ke apa sih gitu. Nah di sini Iya, betul. baru dimasukin si datanya gitu. Kalau kita lihat, nah ini kan kalau kita sorot gini aja udah kelihatan kan function itu dia Betul. punya berapa tuh? 1, 2, Ada 8. 3 ya. 8 enggak. Ini loh. Kan ada message terus ada default sama undefined. Oh iya yang di atas juga. Dua itu Aku kan, pikir jadi yang kan edit message sama mode aja. default. Oke. Jadi message itu dia pesan yang mau disampaikan apa, terus default itu value-nya. Nah di sini value yang bisa itu string kayak gitu. Kalau semisalnya dia nggak ada perubahan dari awal kita edit judul gitu kan, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dia masih mengambil nilai default dari yang sudah dimasukkan. Iya betul. Oke. Dan ketika permintaan dari decoding itu untuk tahunnya itu harus integer, nah makanya di sini juga terus karena yang promnya cuma mendukung string, ya udah ini di parse in gitu, diubah jadi integer, terus yang dimasukin di data, nah itu yang integer, udah terus di render lagi sama save data. Jadi secara keseluruhan nih, Adit ngumpul project ini itu dapatnya bintang 4 ya? Bintang 4. Bisanya dapat bintang 4 kenapa? Soalnya kan ini ada fitur tambahan. Nah iya itu kan yang bikin bintangnya nambah kan? Enggak, maksudnya tuh kenapa nge-stuck di bintang 4 gitu. Nah, kan ada fitur tambahan enggaknya harus ke bintang 5 gitu deh sih. Kalau kita lihat ya di decoding itu yang mana sih ini ya berarti ya? Yang di selengkapnya. Nah nih, Heeh. instruksi itu kan dia ada kriteria nih. Mau menambahkan ini kan kriteria dasar ya. Nah, ini dasarnya. Hapusnya dasar nih harus ada. Terus ada tambahannya di penilaian. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini itu bisa dapat bintang 5 itu menerapkan seluruh saran kan gitu. Tapi Tadi kan yang kayaknya baru di situ terdapat improvisasi fitur salah satunya gitu ya. Aku pikir Iya. dia dengan menerapkan salah satu fitur itu enggak, bisa kalau dapat yang di bintang sini 5. di bintang 4 udah ada ketentuannya, semua ketentuan terpenuhi dan menerapkan minimal 1 saran. Oh, alah. Kalau yang bintang 5 itu seluruh saran kayak gitu. Lumayan ya. Aku pikir cuma yang terdapat improvisasi fitur aja. Iya. Aduh, nilaiin. Mana tadi yang ini kalau yang di Bookshop juga udah ada sebenarnya. Ini buat cetakannya ya, waktu di entah nanti teman-teman mau bikin fungsinya sama kayak yang di To Do jadi MacBook gitu kan. Kalau yang di To Do kan Mac To Do, ini jadi MacBook juga nggak apa-apa. Udah mana tadi? Ini ya. Nih. Yang tadi punya aku ini udah. Ini render aja dia masuk blueprint kan. Blueprint book dia mau nyetak si bukunya itu antara dia masuk di list complete sama uncomplete. Udah kayak gitu teman-teman. Nah, untuk file JS-nya itu emang kita buat sendiri. Kita buat sendiri terus kita coding sendiri gitu file JS-nya. Jadi yang dari starter project itu hanya menyediakan file HTML sama file CSS-nya doang. Kayak gitu. Kita tinggal menambahkan kode dan juga membuat file script.js misalnya, terus kita sambung ke HTML. Itu sih tugas Betul, kita Bang. di submission. Ya kayak gitu.
Oke, ya Allah, makasih banyak Adit. Iya, sama. Ini aku terbantu banget sama solusi yang dikasih tadi. Aku pikir emang dia tuh di MacBook gitu ya, di function MacBook, tapi rupanya enggak. Dia harus di Adbook, soalnya itu emang pas lagi kita pengisian datanya ya, sebelum Ah, di render betul. menjadi hasil yang udah jadi. Oke, makasih banyak Adit. Yuk, sama. Ilmunya bermanfaat sekali ya, dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Amin. Tepuk tangan guys. Thank you Mas Adit, Mas Akbar, dan Yuk, semuanya. Oke, siap. kalau misal teman-teman ada kesulitan tuh itu kan udah di Discord itu dimanfaatin aja. Boleh tanya di sana mungkin kayak Akbar nih yang barusan di ACC nanti juga bisa ikut bantu jawab kan kesalahannya di mana gitu kan. Oke Bang. Jadi kalau Siap. bermasalah bikin aja di grup kan gitu nggak apa-apa. Oke. Diramein aja Oke, grupnya. oke. Ini juga udah di tempat siapa nih azan nih? Di Bandung. Di Bandung ya? Gue. Oh ya. Tadi sih aku dengar di Adit nih, di Semarang. Iya. Udah kelar sih sana. Udah kelar. Ya udah Adit, mungkin mau sembayang dulu kali ya. Kita cukupkan sampai di sini aja pertemuan untuk grup kelas. Ya, terima kasih banyak Adit ilmu yang diberikan. Yuk. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Ya, siap. Oke, sekian dari aku Ahmad Akbar yang juga untuk moderator ya bisa dibilang Kajian ada tambahan gini di kajian. pembicara di grup ini gitu ya. Yaudah, makasih banyak Adit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Semuanya